Terus di sini tadi tentang etika publiknya itu kesopanan, sopan. Terus yang di anti korupsi, kejujuran. Iya, Bisa dijelaskan seperti apa? Misalnya ini saya hanya sebenarnya begini teman-teman. Ini kepentingannya hanya untuk nanti kalau teman-teman ujian sih. Seperti itu. Jadi silahkan Ibu Muzdalifah bisa dipaparkan seperti pada saat kalau Ibu Muzdalifah ujian. Silakan Bu. Iya, makasih. Saya coba melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan kualitas air untuk menghindarkan organisme bila dari berbagai penyakit. Dari nilai akuntabilitasnya itu kejelasan target. Kejelasan target di sini artinya kita ingin mendapatkan hasil yang memuaskan tentang manajemen air di tambak pembudidaya. Terus transparansi yaitu tidak menutup-nutupi informasi kepada masyarakat. Artinya apa yang kita tahu itu yang kita sampaikan. Di sini nilai nasionalisme musyawarah mengutamakan musyawarah dengan masyarakat pembudidaya. Terus nilai etika publiknya sopan, itu sopan dalam atau melakukan memberikan sosialisasi kepada ingin dengan sosialisasi ini ingin mengharapkan ada mutu yang ingin dicapai. Terus dalam nilai anti korupsi kejujuran yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, yang apa yang kita tahu tanpa menutup-nutupi informasi tersebut. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Oke, Ibu Muzdalifah, nanti sekalian ya dilihat di nasionalismenya, nilai kerakyatan seperti apa dalam sosialisasi. Misalnya apakah di dalam sosialisasi itu memang akan ada diskusi seperti itu ya, menghargai pendapat. Mungkin bisa diambil untuk tadi. Jadi mungkin tidak diambil musyawarahnya, tetapi diambil menghargai pendapat orang lain. Mungkin seperti itu, Ya, Bu ya, ya. Bu. Jadi nanti dilihat, bisa dibuka lagi butirnya supaya lebih jelas. Oh ya, saya ini lebih ke menghargai pendapat pihak orang lain atau seperti apa? Ya, dalam sosialisasi juga, misalnya dalam menentukan, dalam memaparkan, dalam memberikan gambaran-gambaran atau contoh-contoh, tidak mengambil penjelasan-penjelasan yang menyinggung kesatuan bangsa dan seterusnya. Ya, bisa sila ketiga. Demikian. Oke, terima kasih Ibu Muzdalifah, terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya bisa stop share, kita lihat lagi. Oke, selanjutnya ada Ibu Karmila, boleh Bu? Belum Bu. Sementara. Ya. Boleh nanti sebentar ya untuk contoh per tahapan 1 saja contohnya. Oke, Pak Parno, tadi sudah ya? Belum Bu.
Ada yang oke. Boleh Bu, saya juga kebetulan belum selesai finish. Boleh salah satu contoh saja Bu saya gambarkan. Ya, silahkan. Izin Bu saya share. Ya. Izin Bu, saya share di Zoom. Saya punya hasil Bisa dibacakan. pekerjaan. Ya Bu, saya Pak Parno juga ini konsultasi dengan mentor boleh dijadikan tahapan ya. tunggu saya lihat dulu Bu. Maaf Bu, saya stop dulu, bukan ini saya punya. Ini saya Oh ya. salah ambil. Kelihatan Bu? Ya, silakan Pak. Ini Bu. Ya ini Bu, untuk isu yang saya ambil itu ada 3 saya angkat yang saya anggap strategis yang ada di lingkungan kerja saya. Saya kebetulan instansinya di Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor. Ini ada 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pengukuran kinerja PNS berdasarkan daftar hadir. Kemudian kurangnya kepatuhan pegawai terhadap peraturan protokol kesehatan. Kemudian lemahnya koneksi internet dalam menunjang sistem informasi keuangan daerah. Dari hasil penilaian ini Bu, menggunakan AKPK, saya dapat isu utamanya itu yaitu belum optimalnya pengukuran kinerja PNS berdasarkan daftar hadir. Untuk teknis analisis isu, yang saya dapatkan hanya bermasalah pada sistem. Untuk hal-hal lain tidak ada. Masalahnya di sini atau sebabnya belum adanya standar operasional untuk disiplin kehadiran atau disiplin daftar hadir, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengukuran kinerja PNS berdasarkan daftar kehadiran. Untuk akibat yang timbul jika isu ini tidak diselesaikan, yang pertama, terjadinya selisih pendapat antara ASN yang memiliki beban kerja tinggi. Kemudian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN tidak terukur. Kemudian terjadi penumpukan pekerjaan di bidang-bidang tertentu. Kemudian Bu, kegiatan dan tahapannya. Untuk kegiatan pertama ini persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi ke mentor, coach, dan kepala instansi. Kemudian untuk tahapan kedua mencari dan meminta bahan referensi dari mencari dan meminta bahan atau referensi dari berbagai sumber. Kemudian membaca dan mempelajari seluruh bahan referensi yang didapatkan. Untuk tahapan pertama Bu, di sini saya dapat indikator nilai-nilai aneka. Yang pertama tanggung jawab. Kenapa saya ambil tanggung jawab Bu sebagai nilai aneka akuntabilitas? Yang pertama, ketika kita mau melakukan konsultasi terhadap mentor, coach, ataupun pimpinan, kadang ada kritikan yang diberikan dari ketiga pengampu tersebut. Maka dari sini kita harus bertanggung jawab, siap menerima kritikan dengan lapang dada dari ketiga pengampu tersebut. Kemudian untuk nilai prasangka baik, di sini juga saya ambil
Karena ketika kita mau melakukan konsultasi, kadang muncul rasa apakah ide atau gagasan saya ini bisa diterima, atau apakah patut dilaksanakan ide yang saya angkat ini yang selama ini terjadi di instansi tempat saya bekerja. Tapi Pak Parno, Ya Bu, untuk siap. nasionalisme, ini dia dinilai keberapa berprasangka baik? Nasionalisme ini Bu, di sila kedua Bu. Sila kedua, sila dari butir sila kedua ketuhanan yang Maha Esa, salah satu butirnya itu. Sila kedua ketuhanan yang Maha Esa, gubrak. Pak Parno, sila kedua ketuhanan yang Maha Esa. Butuh aku dia Bu. Ya, kayaknya sila kedua ketuhanan yang Maha Esa ini bahaya yang sudah ini. Betul itu Pak, sila kedua ketuhanan yang Maha Esa. Yang saya lihat Bu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Maaf Bu. Maaf Bu. Ya. Baik. Yang Maha di sila pertama. Iya, saya kira bukan sila ketuhanan yang Maha Esa itu sila ketiga bukan? Pertama Bu. Oh, saya kira ketiga. Ya, lanjut. Kenapa seperti sini? Silakan lanjut Pak Parno. Yang kelihatan di share-nya Bu, yang mana ini Bu? Yang Bapak bacakan, nasionalisme berprasangka baik sila kedua ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa Bapak tutup? Nah betul tadi toh Pak, Bapak bilang, coba. Oke, minum dulu No. Minum. Oh iya, iya Bu. Saya isi minum Bu. Iya. Ya. Oke. Mohon maaf Ibu. Saya lanjut Bu. Apa-apa Bu. Boleh. Memang di ruangan ini kita main-main banyaknya Bu, sengaja biar tidak tegang. Ya. Iya. Silakan Pak Parno, makasih Bu. Oke Bu, saya lanjut, boleh? Ya, saya curiga Pak Parno sengaja memang tadi nih mau mengecek kita punya kefokusan ini. Ya, lanjut Pak Parno. Saya yang kurang fokus ini Bu. Silakan Pak. Oke Bu, untuk yang berikutnya etika publik ini saya ambil nilai kejujuran. Jujur di sini ketika kita berhadapan dengan pelatih ataupun kepala instansi atau mentor, biasanya kita harus menyampaikan ide yang kita usulkan ini betul-betul ide yang dari kita, jujur memang dari hasil evaluasi kita terhadap kinerja yang ada di instansi tempat kita bekerja. Kemudian untuk anti korupsi, saya ambil nilai disiplin. Karena disiplin di sini berdasarkan kategori anti korupsi, di sini kita harus mematuhi segala peraturan yang berlaku. Di mana peraturan yang berlaku ini ketika kita melakukan suatu evaluasi tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Karena biasanya apabila kita menentukan kebijakan ada aturan yang dilanggar dari aturan yang kita buat baru. Jadi di sini saya ambil disiplin agar kita senantiasa berada di koridor peraturan yang sudah berlaku sebelumnya. Mungkin ini saja dulu Bu yang saya bisa terangkan. Yang selanjutnya ini saya masih proses koreksi semua. Dan kalau memang sudah cepat selesai, saya secepatnya presentasikan kembali Bu. Ya mungkin sekian Bu, terima kasih. Ya Pak Parno jangan dulu ditutup ya. Pak Parno nanti lihat untuk mengambil nilai dari etika publik
Itu nanti Pak Parno sesuaikan. Etika publik kan Bapak lebih banyak ke pelayanan langsung ya. Jadi kayaknya lebih kena kalau bagaimana Pak Parno melihat, oh iya ya, bagaimana saya bersikap sopan misalnya pada saat bertemu langsung. Mungkin lebih tepat itu. Kalau Sip. jujur, ya jujur bisa ambil di akuntabilitas atau di anti korupsi bisa. Komitmen mutu juga Bapak bisa ambil. Kenapa? Karena pada saat menyampaikan hal-hal yang Bapak akan sampaikan ke mentor, itu komitmen mutu ada di situ. Bisa efisiensi waktunya, bisa banyak hal yang bisa diambil. Ya, Bapak kaji lagi bisa. Siap, Bu. Tunggu sebentar. Izin, Bu. Ibu Dewi. Tidak Ya, kedengaran, Bu. sorry. Ya, maaf Pak Parno. Pak Parno tadi ini untuk akuntabilitas, Pak Parno lihat indikator nilai-nilai aneka, Bapak punya aktualisasi bukan akuntabilitas. Jadi di sini nanti Bapak kaji betul-betul Pak ya. Bapak kaji betul-betul mana yang untuk komitmen mutu yang bisa terkait dengan tahapan anti korupsi, etika publik. Jadi dalam menentukan ini Bapak tenang-tenang saja ya, karena masih lama untuk maju seminarnya ya. Ya. Tolong Siap, Bu. betul-betul ditemukan yang pas, betul-betul pas. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Parno, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Izin, Bu, saya stop share. Silakan. Oke, teman-teman, adakah yang masih mau coba mengaktualisasikan nilainya? Kalau tidak ada, kita masuk ke tugas berikutnya. Ya, tugas berikutnya adalah panutan dan harapanku. Ada yang berkenan pertama mau memaparkan, mau membacakan?
Siapa panutannya, seperti apa, kemudian bagaimana harapannya? Oke, Pak Parno, silahkan. Ya, izin Bu, saya bacakan saja Bu ya untuk tugas yang Ya, di share screen silahkan. Tak usah di share screen, ya, dibacakan saja. siap Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan membacakan tugas yang keempat, yaitu panutan dan harapanku. Di sini saya mengambil contoh tokoh besar kami sebagai umat Islam yang telah menjadi pelopor dunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa nilai indikator yang saya ambil yang pernah menjadi dedikasi beliau. Yang pertama, nilai integritas. Beliau dalam membangun integritas pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara yang maju dan bermartabat, terbingkai dalam keimanan dan ibadah yang sempurna. Beliau telah berhasil membangun integritas pribadi serta keteladanan di tengah-tengah penduduk kaum Quraisy pada masa itu di kota Mekah. Sebelum menyampaikan kalimat tauhid dan mengajak umat kepada Islam, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan tidak eksklusif, nampak dari cara beliau memanusiakan manusia. Beliau mengajarkan perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk menghargai manusia sesuai dengan porsinya. Untuk nilai nasionalisme, berprasangka baik. Dalam Islam kita senantiasa menjaga kerukunan dan keharmonisan, yaitu menjaga perasaan kita agar selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia. Beliau selalu mengingatkan kepada umat manusia untuk berbaik sangka. Ini merupakan kunci keharmonisan dalam hubungan satu sama lain. Seperti dikutip dalam sabdanya yang artinya, sungguh janganlah kamu menyangka terhadap kalimat yang keluar dari saudaramu sesama muslim kecuali dengan prasangka yang baik. Kemudian nilai yang berikutnya yaitu kejujuran. Sebagai sosok manusia yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah syarat akan sifat-sifat mulia. Salah satu sifat yang luar biasa yang terdapat pada sosok beliau adalah al-amin atau amanah, jujur dan dapat dipercaya. Bahkan jauh sebelumnya beliau diangkat menjadi rasul, sudah terkenal dengan kejujurannya. Rasulullah jujur dalam bertutur kata, berniaga, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Selain memiliki sifat jujur, beliau juga terkenal dengan kebijaksanaannya. Terlihat dari cara beliau memindahkan batu Hajar Aswad ke tempat semula dengan mengundang perwakilan suku yang ada di Mekah pada saat itu. Dengan demikian, hilanglah perselisihan di antara penduduk Mekah. Kemudian, beliau adalah sosok yang dapat dipercaya. Beliau merupakan nabi terakhir bagi umat Islam. Beliau adalah manusia terbaik yang memiliki akhlak mulia. Semua sifat-sifatnya yang mulia sangat patut untuk dijadikan teladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Beliau telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia berakhlak mulia jauh sebelum menjadi rasul. Hal ini oleh penduduk Mekah yang menyematkan gelar Al-Amin tersebut atau orang yang dapat dipercaya. Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan. Sebagai seorang pedagang, beliau tidak pernah berkata dusta demi keuntungan. Beliau mengatakan dengan jujur tentang barang yang dijualnya, termasuk kejelekan dan kerusakan barang tersebut.
Nilai berikutnya yaitu beliau adalah seorang pekerja keras. Sesuai dengan anjuran beliau dalam Islam, kita dituntut untuk menjadi kaya. Demikian itu bukan untuk berfoya-foya atau menyombongkan diri, akan tetapi agar umatnya bisa berbagi dengan orang lain dalam masalah harta. Beliau bersabda yang artinya, yang sangat menakutkan atas umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas. Pengangguran hanya untuk menjadikan seorang manusia menjadi keras hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Shihab. Selain bekerja keras, umat Islam juga dituntut untuk bekerja dengan jujur. Adapun harapan-harapan yang saya bisa ambil dari beberapa nilai yang telah disampaikan tadi, yang telah menjadi panutan saya. Yang pertama, nilai-nilai ini saya harapkan kepada pemimpin daerah. Sebagai seorang pemimpin, dalam menjalankan kepemimpinan, selalu mengedepankan akhlak mulia, menjadi pribadi yang menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tegas dalam penegakan hukum, tidak pernah menetapkan suatu dengan rasa belas kasihan, pilih kasih, atau tebang pilih, tidak memihak kepada siapapun, baik kepada pejabat pemerintah, sahabat, masyarakat kecil, maupun anggota keluarga pun sendiri. Harapan berikutnya, harapan saya kepada masyarakat. Sebagai warga masyarakat, patutlah kita mencontoh beberapa sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya ialah jujur, dapat dipercaya, berjiwa gotong royong, memahami perbedaan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan amanah. Harapan berikutnya untuk diri saya sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi harapan saya yang dicontohkan oleh beliau dalam menjalani kehidupan. Semoga apa yang menjadi risalah beliau dapat saya teladani dan dapat saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara sikap beliau adalah sikap berpegang teguh pada kejujuran, senantiasa berprasangka baik, memahami perkara halal dan haram, tidak mencampuri urusan orang lain, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah dengan baik dan sempurna. Demikian pemaparan saya tentang panutan dan harapan. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit hikmah dari perjalanan kisah teladan kita. Terima kasih Bu. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Parno atas paparan yang barusan diberikan, dan tidak putus-putusnya kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman. Dan teman-teman semua, semoga kita bisa mengambil seluruh ya menjadi contoh kita. Jadi terima kasih Pak Parno sudah kembali mengingatkan, dan semoga kita semua mengambil semua contoh tauladan baik yang baginda Rasulullah berikan kepada kita. Dan teman-teman semua, semoga tidak hanya sampai di ucapan ya, tidak hanya sampai di perkataan, tetapi bagaimana kita mampu mengaktualisasikan itu, mengimplementasikannya, ya. Dan demikian, saya tidak bisa berkata-kata karena contoh yang memang wajib diteladani. Dan apalah arti panutan yang akan kita angkat sebentar nanti, hanya sebagian kecil, hanya setitik dari semesta apabila kita melihat gambaran semesta. Maka terima kasih Pak Parno sudah memberikan contoh yang contoh di atas contoh. Terima kasih. Tapi selanjutnya Pak Parno bisa menunjuk siapa temannya yang ingin
kita dengarkan sama-sama panutan dan harapannya. Aduh, Pak Parno lambat menunjuk, saya saja yang menunjuk. Oke. Saya tunjuk ya Ibu Musdalifah, Tabe silakan. Maaf Pak Parno ya. Silakan Bu Musdalifah. Terima kasih atas kesempatan. Iya, makasih, silakan. Saya jawab. Depan tuh. Baiklah, saya akan mencoba memanfaatkan tugas keempat, yaitu panutan dan harapanku. Di sini saya mengambil panutan adalah orang tua, yaitu ayah. Ayah, panutan dan harapan. Dari rahim seorang wanita yang sadar, aku dilahirkan. Dari seorang pria yang tangguh, aku dididik dan dibesarkan. Laki-laki yang pertama kali aku kenal sejak lahir dan yang telah memberikan kasih sayang, menemaniku setiap hari, menemani masa pertumbuhan. Dialah ayahku. Ayah yang selalu aku banggakan. Beliau yang telah mengajariku tentang nilai-nilai arti ketuhanan untuk menjadikan kita seorang manusia yang beriman dan berakhlak. Berada di situasi kehidupan yang pas-pasan, beliau tidak pernah mengeluh. Panas terik matahari, hujan deras badai pun dia tetap bekerja banting tulang hanya demi membahagiakan anak dan istrinya. Beliau adalah pekerja keras yang pantang menyerah dengan selalu mengutamakan kejujuran, sopanan dalam setiap perkataan dan perbuatannya, karena beliau yakin kejujuran adalah kunci dari keberhasilan. Beliau tetap ikhlas dan sabar dalam mendidik kami anak-anaknya menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Beliau adalah sosok pemimpin dalam keluarga yang begitu menjunjung rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Itu dia memberikan kehidupan yang layak sampai kami bisa menjadi mandiri. Menanamkan kepada kami anak-anaknya sikap kesederhanaan dalam bersosialisasi. Beliau selalu memegang keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang Allah titipkan saat ini kepadanya akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, dan itu pasti. Inilah yang selalu beliau ajarkan kepada kami anak-anak, memberikan contoh yang baik tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi saya. Ayah adalah teladan bagi saya. Ya, sekitar tahun yang lalu, tepatnya di bulan April, beliau telah meninggalkan kami semua kembali menghadap kepada Kuasa Maha Pencipta. Selamat jalan pahlawanku, harapanku, apa yang telah beliau ajarkan dan tanamkan kepada saya menjadi teladan
dalam berbuat, bertingkah laku sehari-hari, baik untuk saya sendiri maupun untuk keluarga. Saya panutan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kalian. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Salam hormat. Kita kirimkan sama-sama Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah mendahului maupun yang masih sehat. Insya Allah diberi kesehatan, yang sudah mendahului diberikan tempat yang lapang, diberi sepenuh pengampunan. Kita sempatkan ya untuk mengirimkan Al-Fatihah. Mari menundukkan kepala sejenak. Tabe teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya silahkan. Saya Bu. Setelah ya silahkan Fatma, silahkan diri Anda, silahkan. Bismillah. Sosok panutan. Orang tua, inilah sosok panutan dalam hidupku. Meski sekarang mereka tidak lagi di sisi, namun sampai kapanpun, mereka akan selalu jadi panutan di hati. Kali ini, saya akan menceritakan sosok panutan, yaitu Papa, pemimpin dalam keluarga kami. Layaknya seorang pemimpin, begitu merekat jiwa kepemimpinan beliau, sosok yang tidak pernah meminta untuk selalu dihargai, tetapi begitu tahu bagaimana cara menghargai. Pandai menempatkan diri menjadi sosok yang begitu dibutuhkan. Kadang ia menjadi teman, sahabat, partner, pun ada kalanya ia menjadi seorang big boss, kalau kata adikku. Beliau begitu peka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Entah itu di lingkungan kami sebagai keluarga inti, keluarga besar, bahkan pada hal-hal yang menyangkut kepentingan banyak orang. Apapun yang bisa ia lakukan, sepanjang itu mulia dan menyangkut kehidupan banyak orang, ia akan melakukannya. Memiliki naluri yang selalu menciptakan damai pada sekelilingnya. Sosok yang lebih banyak memberikan contoh ketimbang nasihat, sebab ia tahu keteladanan jauh lebih baik, jauh lebih berarti dari sekedar memberi nasihat. Bekerja keras, berusaha untuk selalu menjadi kuat, tanpa sedikit pun terlihat lemah. Sosok yang pandai mengeluh, berusaha untuk selalu terlihat berkecukupan, padahal sejatinya serba kekurangan. Aku teringat tentang apa yang aku baca dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kelembutan dan kesantunannya. Sungguh ini ada dalam sosok papaku, dan selalu menomorsatukan agama. Sesibuk apapun dan sebanyak apapun pekerjaannya, baginya sholat harus tepat waktu. Tilawah wajib setiap hari. Masih kuingat saat bangku kuliah, beliau sering menelpon. Hal pertama dan utama yang ditanyakan beliau, sudah sholat atau belum? Dengan nada gitu lembut. Jika belum, beliau akan meminta kami untuk mematikan telepon dan segera mengerjakan sholat. Kini setelah kesopanan itu begitu dirindukan, aku selalu berharap memiliki jiwa sepertinya. Terima kasih Pak, jasamu abadi dan melekat. Karena gigimu, kami menjadi kuat. Berawal dari 4 Desember 2017, saat Papa meninggalkan kami tanpa satupun kata perpisahan.
di waktu yang begitu istimewa, di hari Jumat selepas sholat asar. Begitu beliau meninggalkan kami dengan kondisi yang begitu mulia saat sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah kehilangan papa, beberapa bulan kemudian mama jatuh sakit. 11 bulan kepergian papa, yakni pada 4 November 2018, mama kritis. Saat inilah beliau meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Sebab kami kehilangan dua-duanya. Entah kepada siapa lagi kami berbagi akan setiap duka yang dialami. Saat itu, kupikir menjalani hidup tanpa keduanya begitu sulit untuk dijalani. Melewati hari demi hari, pasti akan terasa berat. Nyatanya memang berat. Begitu berat jika terus diratapi. Namun akan mengalir jika kita merasa ridho. Benar juga. Kini sudah tahun keempat kepergian papa dan tahun kelima dan tahun ketiga kepergian mama. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Begitu banyak lika-liku perjalanan yang dilewati. Berbagai momen besar maupun kecil didapati. Kini kami telah membiasakan diri hidup tanpa sosok keduanya, namun tetap melekat jiwa mereka di hati-hati kami. Dariku, Putri Sulung. Terima kasih. Ucapan terima kasih tidak cukup ya untuk kita ungkapkan bagi orang tua yang memberi tanpa harap kembali. Dan semoga Al-Fatihah yang kita kirimkan tadi menambah sedikit tidak putus-putusnya dalam setiap desah nafas, kirimkan doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Insya Allah Fatma dan kita semua yang ditinggalkan oleh orang-orang tersayang cepat kesedihan itu hanya bentuk dunianya saja. Sejatinya sedih itu tidak boleh ada lagi, karena kita yakin Allah yang akan mengganti semua kasih sayang yang diberikan oleh Allah sepenuh orang tua kita di tempat tertinggi, hingga doa-doa itu ada Pak Armansyah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sosok panutan saya itu yang seperti kita kenal bersama, itu Presiden kita B.J. Habibie. Suaranya Pak Armansyah sangat kita kenal, yaitu Bapak B.J. Habibie, Presiden B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa. Dengan banyaknya sifat-sifat yang telah diwariskan kepada kita, Presiden Pendidikan dan Kesehatan di bidang IT, mustahil dia dapat tanpa kedisiplinan yang tinggi.
Contoh kecil yaitu kedisiplinnya seorang B.J. Habibie, caranya dalam membagi waktu dalam 24 jam. Pria yang akrab dikenal sebagai yakini, konsisten membagi waktunya untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, atau berbincang dengan para teman. Namun dari semuanya, ia paling banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Dalam banyak kesempatan, B.J. Habibie mengaku sebagai orang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Panca inderanya aktif, menangkap segala hal yang ada di sekelilingnya, dan berusaha menganalisanya. Dirinya tak pernah berhenti berpikir untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Maka ia banyak membaca buku saat malam hari. Hal ini berhubungan dengan kebiasaannya yang hanya tidur dan waktu cukup singkat, hanya 5 jam dalam 24 jam. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Habibie adalah sosok yang sangat mencintai media istrinya, Asri Engen Basri. Bahkan kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Hal ini bisa dijadikan contoh bahwa sudah sepatutnya kita membagi waktu seimbang untuk pekerjaan dan keluarga. Sosok Bapak Habibie memang penuh dengan nilai keteladanan, maka tak salah bila kita menjadikannya sebagai salah satu perantaraan inspirasi untuk terus berkarya menggapai sukses. Nilai yang paling kental di diri Bapak B.J. Habibie yaitu nilai kenasionalisme, ketuhanan. Bukan hanya melakukan salat 5 waktu tepat pada waktunya, tetapi beliau adalah beliau selalu menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Kemanusiaan rasa cinta terhadap keluarga tidak perlu ditanyakan lagi, apalagi cinta terhadap negaranya. Itu ditunjukkan pada saat beliau berada di luar negeri bekerja di perusahaan yang besar. Beliau rela kembali ke istana, beliau rela kembali ke Indonesia demi tugas untuk membangun bangsa, demi Ibu Pertiwi. Harapan saya yaitu di masa sekarang ini kita sebagai yang mendapat tugas untuk mengisi kemerdekaan dan cucu kita kelak agar berkehidupan yang layak. Saya berharap setelah angkatan 95 ini 24 mewarisi sifat nasional Bapak B.J. Habibie, terutama pada nilai ketuhanan, di mana dan dapat dipastikan kita terhindar dari segala perbuatan yang tercela, dan pada akhirnya kita semua akan selamat dunia dan akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Armansyah, terima kasih banyak sudah mereview kembali bagaimana beliau sebagai orang hebat yang memberikan keteladanan bagi kita semua. Terima kasih. Tabe, selanjutnya ada siapa ya? Tidak mungkin kan Pak Reza? Ibu Syarifah. Tunjuk Pak. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Untuk panutan juga saya, maaf kalau melok juga. Untuk panutan ini gara-gara Pak Eja kasih menangis ini. Pak Eja ini menunjuk. Untuk panutan juga saya mengambil panutan sosok ayah, sosok yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarganya, memberi nafkah, melindungi,
memberi teladan dan mendidik. Sosok yang berkomitmen, sabar, sangat berkomitmen untuk menafkahi keluarganya, bahkan seringkali mengorbankan waktu istirahatnya hanya untuk memastikan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi, dan selalu sabar menghadapi anak-anaknya. Sosok yang bekerja keras, lelaki hebat yang tak kenal lelah. Dulu sebelum beliau meninggalkan keluarganya untuk selamanya, di usianya yang tidak terbilang mudah lagi, masih mampu melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Pagi sampai sore berkebun, malam pun pergi memancing. Bahkan saat masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil juga seperti itu. Malam sampai pagi bekerja di laut sebagai nelayan. Kantor sebagai abdi negara. Benar-benar sosok yang tak kenal lelah. Kemudian selain pekerja keras, beliau juga orang yang disiplin, tanggung jawab, sosial, dan integritas. Selain menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, beliau juga pernah dipilih menjadi pemimpin di lingkungan kami tinggal dulu. Dengan berbagai pekerjaan dan kesibukannya, itu pun tidak pernah mengorbankan pekerjaan lain untuk memenuhi pekerjaan lainnya. Beliau sangat pandai dalam memanage waktu dan pekerjaannya. Beliau juga orang yang sederhana, jujur, tanggung jawab, dan juga peduli. Alhamdulillah, walaupun waktu itu beliau memiliki jabatan yang cukup lumayan di tempatnya bekerja, beliau mengajarkan kami kesederhanaan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Penampilannya juga sangat sederhana, dan tidak hanya mengajarkan kesederhanaan, beliau juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Dan menjadi seorang abdi negara, dan saya menjadi seorang abdi negara ini adalah harapan beliau juga sebelum meninggal. Seperti itu. Harapan kita semua menerapkan nilai-nilai tersebut sebagai seorang guru, terutama menjadi seorang pemimpin di kelas, untuk membimbing, mendidik, melindungi peserta didik. Karena sebagai guru, bagi siswa di sekolah itu kita adalah orang tua untuk mereka. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Doa terbaik ya kita kirimkan untuk orang tua kita yang sudah menjadikan kita seperti ini. Dan semoga nilai-nilai tadi kita serap, kita aktualisasikan nanti. Pak Fandi masih dalam kondisi keterkancingan. Tapi Pak Fandi bisa terdengar? Ya, siap Bu. Tadi putus-putus. Mohon maaf. Bismillah, tes. Kedengaran, Bu? Oke, kedengaran. Oh iya, siap. Ya, makasih kesempatannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil panutan, yaitu
orang tua saya, khususnya mama saya. Mama merupakan sosok perempuan yang kuat dan inspiratif bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi anaknya sendiri. Jika ada sosok yang layak disebut sebagai pahlawan dalam kehidupan nyata, mamalah orang. Betapa pentingnya peran seorang mama dalam kehidupan saya. Kadang saya sering membantah, bahkan berkata kasar kepada mama. Bagaimana tidak mama mengandung saya selama 9 bulan, merawat saya dengan kasih sayang dan rasa cinta, serta tak akan pernah berharap imbalan apapun. Mama saat ini berusia 54 tahun, berambut ikal dan panjang. Mama memiliki mata yang indah dan alis yang tebal. Mama saya memiliki berat 60 kilo dan tingginya 154 cm. Dalam kehidupan mama banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada kami anaknya, seperti tentang agama, menyuruh kami untuk menjaga sholat, mengaji. Mama adalah wanita terhormat yang tak pernah mengeluh dan tak pernah putus asa. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Mama juga sangat baik dan ramah, sehingga semua orang menyukai kepribadiannya. Mama tak pernah menuntut apa-apa dariku. Mama selalu membebaskan diriku untuk memilih. Akan tetapi, walaupun Mama memberi kebebasan, tetap saja beliau menuntut aku untuk mampu mempertanggungjawabkan pilihanku. Mama juga selalu mengajarkanku untuk senantiasa menolong mereka yang lebih membutuhkan diri daripada kita. Sekalipun kita dalam situasi tidak lebih. Mama selalu mengajarkanku untuk menolong siapapun dan dalam bentuk apapun. Ya, harapan saya, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh mama saya, yaitu tanggung jawab, ketuhanan, dan tolong-menolong. Nilai-nilai tersebut agar dapat tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Itulah harapan saya bisa mengambil nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh mama saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas panutan hebatnya. Doa terbaik untuk orang tua tercinta, semoga bisa dilangitkan dengan sepenuh ikhlas yang hari ini. Orang tua kita berbuat tanpa menuntut balas jasa, tanpa menuntut segala harus kita kembalikan ke mereka lagi. Tapi mereka melakukan semua itu dengan ikhlas. Dan mungkin teman-teman yang sekarang sudah merasakan berdiri sebagai orang tua, sudah bisa merasakan itu. Bagaimana lelahnya, bagaimana beratnya, mereka harus memberi yang terbaik untuk kita. Terima kasih Pak Fandi sudah mengingatkan. Selanjutnya kita minta ke Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama seperti Pak Fandi, ibu saya dibesarkan oleh ibu saya di lingkungan yang serba terbatas, walaupun kedua-duanya dulu ayah dan ibu saya juga adalah seorang PNS.
Ibu saya guru SD. Guru SD. Sangat sederhana hidupnya. Tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah ada komentar buruk orang lain kepada dia. Ada satu nilai yang sampai ayah saya pernah sakit panjang, cukup lama, 5 tahun. Dan di situ beliau setia sekali menemani beliau. Setia sekali. Walaupun ayah saya sakit, dia dalam agama Islam itu ibu itu disebut 3 kali sebelum ayah. Namakan ibumu, dan kemudian ayahmu. Ketika kalau misalnya beliau tidak ada, maka hilanglah keberkahan itu untuk kita selama. Kemudian ayah saya juga, beliau itu menitipkan kepada saya, membimbing saya dari dulu, dari kecil itu keras, sangat keras. Tapi dengan begitu bentukan saya sangat mandiri. Saya kemudian merantau dulunya, beliau cuma berpesan, pilihanmu kau jalani, jangan mengeluh. Dan itu terbukti untuk saya, sudah sana kemari, alhamdulillah masih membekas ajaran itu pada saya. Kalau untuk harapan, ya jelas saya berharap beliau masih hidup. 2016 bulan Juni beliau sudah meninggalkan kami. Ya mudah-mudahan semua nilai-nilai yang ada pada dirinya, kesabarannya, ketekunannya, kerja kerasnya, ayah dan ibu saya, mudah-mudahan bisa saya pegang sampai akhir hayat untuk saya, keluarga saya, anak-anak saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Andi, terima kasih banyak sudah juga mereview. Ternyata apa yang kita lakukan di posisi sekarang, kita semua mungkin beberapa sudah merupakan menjadi seorang ayah dan seorang ibu, dan ternyata bisa mengambil pelajaran baik dari yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Khusus kesabaran yang dicontohkan, mari sama-sama kita ambil nilai tersebut. Jadikan itu pedoman kita, jadikan itu dasar kekuatan kita. Karena tidak ada kekuatan lain selain sabar kalau menurut saya. Sabar itu bisa menghasilkan apa saja. Ridho Allah, ridho pasangan, ridho anak-anak, ridho dari semua sahabat. Melalui sabar itu kita bisa dapatkan. Karena sabar itu tidak akan pernah menyakiti orang. Karena sabar itu juga membuat kita bisa menerima ketenangan di akhir hidup kita pun, insya Allah kita akan dapatkan dengan kesabaran tadi. Semoga teman-teman kita semua bisa mengambil kekuatan sabar untuk kita jadikan pegangan kita. Dengan sabar kita insya Allah bisa ikhlas. Dengan sabar, insya Allah kita bisa jalani semua dengan baik-baik saja. Terima kasih Pak Andi.
Terima kasih sudah mengingatkan nilai itu, dan nilai itu adalah kekuatan terbesar kita. Tabek selanjutnya ada Ibu Salvia. Silakan Bu Salvia. Terima kasih kesempatannya. Saya mengambil panutan di sini adalah sosok seorang ibu. Tidak akan ada rasa kasih sayang yang besar kecuali kasih sayang ibu. Saya mengandung selama 9 bulan lebih dan melahirkan. Semua kesakitan yang dibalas dengan senyuman, belayan, dan doa. Bagi saya, ibu adalah segalanya. Ibu yang telah mendidik dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ibu yang menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya tanpa pernah mengeluh. Ibu yang selalu siap sedia untuk direpotkan oleh anak-anaknya dari bayi hingga kita dewasa dan telah berkeluarga sekalipun. Ibu sebagai pencerah dan penyemangat untuk anak-anaknya dalam menjalani hidup. Ibu merupakan guru bagiku sebagai ibu dan istri. Ibu adalah wanita yang luar biasa dengan segala kemuliaan yang dimilikinya. Tidak akan habis kata untuk menggambarkan sosok ibu. Terlebih saat ini, di usianya yang sudah renta, saya masih membebankan untuk membantu mengurus anak saya. Kesuksesan yang telah diraih merupakan salah satu doa ibu yang dikabulkan oleh Allah. Kebaikan anak menjadi ladang pahala bagi ibunya yang selama ini telah membimbing anak-anaknya. Hormat dan berbaktilah kepada ibu seperti yang tercantum dalam hadis berikut. Dari Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Ibu senantiasa menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, adil dan jujur, menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam mendidik anak-anaknya, mencerminkan sikap hormat, sopan, dan dalam kehidupan sehari-hari, dapat meneladani semua yang telah dilakukan ibu. Dengan segala nilai-nilai yang telah ditanamkannya, saya berkebahagiaan untuk ibu. Kita sebagai anak tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan seorang ibu. Maka dari itu, teruslah berbuat baik kepada ibu. Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hormatilah saya. Terima kasih. Semoga segala harapan kita akan tersampaikan, bagaimana orang mulia yang sudah membentuk kita hingga seperti ini. Terima kasih Ibu Salvia sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Tapi selanjutnya Ibu Karmila sudah belum? Ibu Belum. Karmila boleh ya? Ya. Silakan Bu Karmila. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan.
Ya, saya di sini mengambil judul Ibuku Panutanku. Ya, ibu adalah seorang yang mempunyai banyak peran. Peran sebagai istri, sebagai ibu, dan merawat anak-anaknya. Ibu juga bisa menjadi benteng bagi keluarga yang dapat menguatkan setiap anggota keluarganya. Saya sangat bangga terlahir dari rahim seorang wanita yang sangat kuat. Ibu sangat luar biasa, lebih dari apa yang kita duga. Dia begitu menikmati hidupnya. Setiap pagi ibu terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Itu adalah sebuah keharusan yang sungguh melelahkan, mengerahkan tenaga dari pagi hingga petang. Ibu adalah sosok yang rela berkorban, apapun demi sang buah hati. Ibu yang selalu memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Dan ibu juga selalu mengingatkan anak-anaknya jika ada di antara anaknya yang berperilaku menyimpang. Ibu rela berkorban mementingkan kepentingan anak-anaknya daripada kepentingan dirinya sendiri. Segala cara bisa ibu coba lakukan, segala perjuangan pun ia lakukan. Keinginan seorang ibu hanyalah satu, ingin sang anak tumbuh sempurna. Ibu rela dunianya jungkir balik siang dan malam, tidak mengapa, asalkan sang anak tetap baik-baik saja. Segala cara dicoba asal sang anak bisa tertawa, dan ada rasa sakit yang disembunyikan asal sang anak bisa bahagia sepanjang hidupnya. Semua ibu hebat caranya masing-masing. Tak peduli ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, ia tetap jadi orang nomor satu yang berjuang demi anak-anaknya. Atas segala pengorbanan seorang ibu dan perjuangan yang ibu lakukan. Ibu, terima kasih sudah bertahan demi anak-anakmu. Terima kasih sudah bertahan menahan rasa sakit demi mengurus anak dari bayi hingga dewasa, bahkan anaknya sudah berumah tangga sekalipun. Terima kasih sudah mengorbankan banyak hal demi melihat buah hati tetap tersenyum. Yang jadi harapan saya adalah bisa menjadi seperti ibu yang rela berkorban dan berjuang demi anak-anaknya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Karmila. Terima kasih banyak gambaran untuk seorang ibu yang mampu di kondisi apapun. Sebagai seorang ibu dari anaknya, sebagai orang istri dari pasangannya, harus betul-betul seperti yang disampaikan Ibu Karmila tadi. Itulah ibu kita, itulah orang tua kita yang tidak putus-putusnya kita panjatkan doa bagi beliau. Ibu Karmila, terima kasih banyak. Bagaimana sakit, bagaimana lelahnya, namun itu tidak pernah diperlihatkan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Samsul, Tabe Pak, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Ya langsung saja dalam tugas ini, panutan dan harapanku, saya mengambil panutan kedua orang tua. Orang tua merupakan orang yang sangat berjasa dalam hidupku. Saya tidak mungkin akan berada di dunia ini tanpa kedua orang tua. Mereka lah yang merawat, mendidik, dan selalu menjagaku dari kecil hingga besar. Tentunya itu semua merupakan wujud rasa cinta dan sayang mereka kepada saya, agar kelak bisa mandiri dalam menjalani kehidupan walaupun mereka sudah tiada. Begitu banyak hal-hal penting yang saya dapatkan dari kedua orang tua saya, terutama mengenai nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang diajarkan kepada saya dengan saudara kandung saya. Di antaranya yang selalu diajarkan kepada saya yaitu nilai ketuhanan. Walaupun sudah hidup terpisah dengan orang tua, hal tersebut tidak pernah henti diingatkan kepada saya, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian ada sifat jujur. Sifat ini sangat penting dan sudah diajarkan kepada saya
dari kecil oleh orang tua. Dan ketika saya melakukan tindakan atau perkataan yang tidak jujur, maka hukumanlah yang saya dapatkan dari kedua orang tua saya. Kemudian sifat bertanggung jawab merupakan hal yang tidak lupa diajarkan ke saya, di mana sejak kecil orang tua sudah membiasakan saya dengan saudara kandung saya diberikan tanggung jawab untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan yang diperintahkan oleh orang tua. Tentunya dengan nilai-nilai dan prinsip tersebut yang saya dapatkan serta diajarkan dari orang tua, saya memiliki harapan untuk bisa selalu menjadi pribadi yang baik maupun menjalani hidup dengan mandiri tanpa harus bergantung kepada orang tua lagi. Dan harusnya mampu membahagiakan mereka walaupun dengan apa saja yang saya lakukan untuk membahagiakan mereka tidak akan mampu dibandingkan dengan apa yang mereka berikan kepada saya. Kita sebagai anak harus selalu menyayangi, menghormati, dan menuruti apa yang dikatakan ataupun diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Sebab orang tua itu tidak akan pernah melakukan perbuatan yang akan menjerumuskan anaknya ke hal-hal yang negatif atau buruk. Perjuangan dan semua hal yang telah dilakukan oleh kedua orang tua itu saya anggap sebagai penyemangat, dorongan, dan motivasi dalam kehidupan saya saat ini. Ya Bu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Samsul. Tetap kita kembali ke doa tadi. Doa terbaik untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita maupun yang masih sehat walafiat hari ini. Teman-teman, selanjutnya kita masih punya beberapa waktu. Kita punya beberapa menit lagi dan saya berharap teman-teman bisa mengambil nilai-nilai yang silakan teman-teman rangkum. Tinggal menambahkan nilai apa saja yang kalian ambil untuk kalian jadikan citra diri kalian. Kalian angkat untuk menjadi nilai-nilai yang akan kalian pegang nantinya. Jadi silahkan tambah kurang, silahkan tambahkan, silahkan perkaya, silahkan boleh kalian buat menjadi, misalnya kalau kita lihat ada nilai-nilai aneka, boleh kalian mengambil nilai-nilai prinsip untuk hidup kita masing-masing. Silahkan, mungkin waktunya bisa tadi kan selain orang tua juga ada panutan-panutan lainnya. Silahkan rangkum kembali, sarikan kembali, kemudian teman-teman buat ini untuk kita sendiri masing-masing. Tapi bila ada waktu sebentar, kita akan sama-sama dengarkan lagi siapa punya nilai apa yang akan diangkat menjadi prinsipnya. Terima kasih. Silahkan teman-teman, kita ambil waktu sekitar berapa ya, 10 menit mungkin, 5 menit mungkin, buat saja dulu, nanti waktunya kita menyesuaikan. Silahkan. Untuk dihabituasikan di kehidupan kita bersama-sama nilai aneka kita, ya. Jadi nilai aneka secara khusus akan kita aktualisasikan, akan kita habituasikan, dan nilai-nilai atau prinsip yang teman-teman angkat tadi sebenarnya juga sudah include di dalam nilai aneka. Kalau teman-teman sadari, di nilai aneka segala nilai yang teman-teman ucapkan tadi ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan nilai-nilai itu akan terus terhabituasikan, ya, terus teraktualisasikan. Nilai ketuhanan yang diangkat oleh teman-teman tadi, bagaimana dengan kekuatan keyakinannya, ada di nasionalisme. Nilai ketuhanan.
Berikutnya dengan nilai-nilai lainnya pun lengkap ada di aneka kita. Sehingga teman-teman mohon izin untuk menjadikan nilai-nilai aneka itu selalu teraktualisasi di setiap aktivitas kita. Terima kasih banyak teman-teman sudah berbagi tentang panutan yang membuat kita sama-sama teringat kembali bahwa ada orang-orang hebat di belakang kita yang membuat kita bisa ada hari ini, yang bisa membuat kita tegar hari ini, yang bisa membuat kita mampu menghadapi kehidupan hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bisa memberikan berbagi ilmu di kelas ini. Saya berterima kasih banyak. Saya memohon maaf atas segala hal yang mungkin membuat kurang berkenan ya bagi teman-teman, kurang berkenan di hati dari sikap saya, dari ucapan. Semoga teman-teman bisa memaafkan. Dan Tabe, saya pun berharap insya Allah saya tidak hanya diterima sebagai instruktur ya, sebagai fasilitator yang masuk di kelas ini, yang memberikan penguatan-penguatan, tetapi juga saya bisa diterima sebagai keluarga besar kelas ini, sehingga insya Allah nanti pada saat kapan-kapan kita berjumpa, silahkan saya ditegur, karena mohon izin kalau sampai saya lalai, tidak bisa melihat atau mengenal teman-teman karena kita ketemunya hanya Zoom. Kemudian saya melihat teman-teman yang hanya sebatas wajah, kemudian menggunakan masker pula. Jadi bisa saja saya tidak langsung bisa mengenal. Tetapi mungkin teman-teman yang membaca nama, kemudian melihat, saya pun mungkin teman-teman tidak juga bisa langsung kenal kalau ketemu langsung. Tapi semoga kalau masih ada yang berbekas, berkesan, dan kita bertemu tolong ditegur. Kalau ketemu, kalau ke Palu, silahkan, rumah saya di Jalan Bali, nomor 19. Silahkan jalan-jalan, ya insya Allah kita bisa bersilaturahim. Dan semoga kita bisa terus saling mendoakan dari kebersamaan kita di kelas ini yang hanya singkat. Semoga bermanfaat teman-teman, insya Allah. Dan terima kasih banyak. Saya berterima kasih atas keikhlasannya di kelas ini. Terima kasih. Saya juga berterima kasih sama beberapa pendamping yang ada dari Bapak Ibu di BKPSDM Buol. Ya, terima kasih banyak sudah mendampingi. Dan teman-teman mau saya infokan karena kolabjar kita sudah kembali baik ya. Jadi saya memasukkan tugas di kolabjar dan teman-teman masukkan saja sesuai apa yang teman-teman sudah kerjakan. Kalaupun ada tugas-tugas yang misalnya lebih atau kurang, kumpulkan saja sesuai apa isi tugasnya. Kalau tugas yang diberikan di kelas ini misalnya secara berkelompok, kumpulkan tidak dengan berkelompok, kumpulkan secara individu saja. Kenapa? Karena semestinya di kolabjar itu kalau misalnya kita berkelompok itu sudah dibagi berkelompok. Tapi kayaknya di kelas ini saya tidak membagikan berkelompok, ya. Jadi silahkan teman-teman mengisi kolabjarnya sehingga nanti nilai untuk teman-teman itu bisa dapat dengan baik. Karena kalau kolabjarnya tidak diisi, takutnya nilai teman-teman itu nanti tidak seperti yang diharapkan. Karena penilaian selain penilaian sikap, ya, juga penilaian atas tugas-tugas yang ada di kolabjar. Demikian teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai tugas atau apapun, saya silahkan. Waktu kita masih ada 1 menit. Silahkan di ruangan ini, di sini Mas. Kenapa bisa lewat masih 13 menit ya? Kita sampai 12.15 ya. Oke teman-teman, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan untuk tugas ya. Saya ingin mengembalikan ke
host kita, tapi lagi tidak ada. Mungkin kalau teman-teman live langsung masuk ke main room ya, ke room besar kita. Saya mengajak teman-teman untuk laporan dulu mungkin. Ada yang ditugaskan laporan? Silahkan. Siap, Bu. Saya ambil alih untuk laporannya. Ya. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Materi pembelajaran telah diterima, laporan selesai. Bubarkan, laporan saya terima, akhiri dengan doa. Siap, bubarkan. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf, mohon izin. Tabe Ibu Iva, saya izin pamit. Ya, kebetulan ini jadwalnya sampai 12.15. Jadi mungkin penentuan jam ini aja yang agak lewat. Jadi saya mohon pamit. Mudah-mudahan teman-teman kalau sudah tidak ada jadwal mungkin bisa dibubarkan. Terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin Ibu Chandra. Ibu Chandra. Halo. Ibu Chandra. Mohon izin, Bu. Ibu Chandra. Mana Ibu Chandra? Ibu Dewinya sudah keluar ya? Ya, sudah, Pak. Oke, Ibu Dewi sudah keluar. Berhubung tinggal kurang lebih 9 menit. Kita tutup bersama-sama nanti di hari terakhir ya agendanya. Oke, kita tutup bersama-sama. Stay dulu ya, menunggu kelompok lain. Ya, untuk yang rekor boleh